وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل آمين يا رب العالمين. أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita seluruhnya, sehingga pada pagi hari ini dengan kondisi yang seperti ini, ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah ikhwas sekalian, bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan pada hari ini merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia berusaha untuk menghadiri suatu ibadah atau melaksanakan suatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bermajelis ilmu adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rela meninggalkan rumahnya berpanas-panas, tidak ada AC dan tidak ada kipas angin karena tidak ada lampu ya. Tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, saudara kita di Palestina juga merasakan, bahkan lebih dahsyat mereka merasakannya. Ya. Mereka merasakan yang lebih parah daripada kita. Bukan panasnya matahari, tetapi panasnya bom-bom, rudal-rudal. Ya. Tetap mereka mereka bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jihadnya beda dengan mereka. Ya. Jihadnya kita beda. Apa jihadnya kita? Dalam keadaan aman seperti ini, dalam keadaan berbahagia seperti ini, yaitu di antara jihadnya adalah menuntut ilmu. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang namanya talibul ilmi, menuntut ilmu itu salah satu sebab termasuk di dalamnya adalah dikategorikan di dalam fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dakhala masjidana hadza." Siapa yang mendatangi masjidku. Ya, ketika itu di Masjid Nabawi. Ya. Sekarang kita berada di Masjid Imam Muslim. Ya. Siapa yang memasuki masjid? Masjid apa saja? Tujuannya adalah liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu. Au yu'allimahu, atau untuk mengajarkannya. Kana kal mujahid fi sabilillah. Maka mereka itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu li ghairi dzalik. Siapa yang masuk ke masjid tujuannya bukan untuk hal yang seperti itu, untuk kebaikan, untuk menuntut ilmu, ya, kana kan nadir ila ma laysa lahu. Ibaratnya seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW mengatakan, kalian masuk ke dalam masjid untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu, suatu ilmu, maka itu adalah fisabilillah. Ya, fisabilillah. Di dalam hadis yang lainnya juga, meskipun sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, tapi ada juga yang mensahihkannya dan maknanya sahih. Ya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Kata Nabi SAW mengatakan, siapa yang keluar ya dalam rangka untuk menuntut ilmu,
maka dia dikatakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji', sampai dia kembali ke tempatnya semula atau ke rumahnya. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan pada siang hari ini dengan kondisi seperti ini, ketahuilah Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan memberikan ganjaran karena kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hari ini insyaallah taala kita insyaallah akan berbicara tentang masalah apa? Masalah hati. Ya. Dan penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti atau tertancap di dalam hati kita. Karenanya kita harus mengetahuinya. Supaya apa? Kita bisa menghindar dari perkara tersebut. Ya. Karenanya berkata syair, "Arabtu syarra la li syarri, lakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'riful khaira minasy syarri yaqa'u bihi." Ya, kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya. Ya, tetapi apa? Li tawaqqihi, untuk meninggalkan, untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Menjauhkan dari penyakit-penyakit hati tersebut. Ya. Wa man lam ya'riful khaira minasy syarri yaqa'u fihi. Siapa yang tidak bisa membedakan mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk, maka dikhawatirkan terjatuh pada hal-hal yang buruk namun dia tidak sadar, tidak mengetahui akan hakikat keadaannya. Wal iyazubillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menjaga hati itu adalah perkara yang sangat penting, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Karena kenapa? Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita tempuh dengan memiliki hati yang sehat, hati yang salim, hati yang bersih. Dan itu juga sejalan dengan apa yang dan apa yang disabdakan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kepada kita. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Suatu hari tidak ada lagi manfaatnya harta. Tidak bermanfaat lagi yang namanya anak keturunan kita, kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan memiliki hati yang salim, qalbun salim, hati yang bersih, ya, hati yang selamat dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam penyakit. Karena terkadang penyakit-penyakit itu sangat banyak sekali. Ya, ada yang terasa sakit, ada juga ketika tergerogoti tidak terasa. Ya, nanti akan kita sebutkan dari penyakit-penyakit yang menimpa kaum yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'annya tentang orang munafik. Ya. Mereka terkena penyakit namun tidak sadar. Ya, ini ada penyakit yang seperti ini. Jadi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW mengatakan, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam hati kita ini, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ya. Ketika baik daging tersebut, idza saluhat salahal jasadu kullu. Maka baik seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal daging tersebut rusak, tidak sehat, maka seluruhnya akan menjadi tidak sehat pula. Kata Nabi SAW, "Ala wahiyal qalbu." Ketahuilah yang dimaksudkan adalah hati. Jadi hati ini panglima. Hati ini adalah raja. Anggota tubuh yang lainnya adalah pion-pionnya. Pion-pion ini siap diperintah oleh hati. Apa yang dikatakan hati, mereka yang lainnya ikut.
Ya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hati ini adalah penggerak dari seluruh anggota tubuh kita. Penggerak dari seluruh anggota tubuh kita. Ya, karenanya para ulama mengatakan al-qalbu malakun atau malik. Hati itu adalah raja. Wal a'dha'u junuduhu. Anggota badan yang lainnya itu adalah bala tentaranya, pion-pionnya, pasukan-pasukannya, anak buahnya. Ya, fa idza salahal qalbu, ketika hati baik, saluhat ra'iyah, maka anggotanya yang lainnya juga menjadi baik, menjadi sehat. Tetapi ketika hatinya rusak, wa idza fasadat, maka rusak pula anggotanya yang lainnya. Ya. Maka sungguh benar apa yang diucapkan oleh seseorang yang berkata, wa idza hallatil hidayatu qalban nashatat lil ibadatil a'dha. Maka ketika hati seseorang menjadi baik, menjadi sehat, mendapatkan hidayah kepada Allah, mendapatkan hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati hati tersebut tunduk, dan mendapati anggota badan yang lainnya tunduk dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya hati adalah penggerak dari seluruh anggota badan yang lainnya. Ya. Bahwasanya mereka atau anggota badan yang lainnya mengikuti apa? Perintah apa kata hati. Ketika hati ingin melakukan sesuatu amalan, suatu perkara, maka seluruh anggota badan tentunya akan mengikuti komando dari hati tersebut. Kalau itu amalan baik yang dia lakukan, maka seluruh tubuh akan mengikutinya, beramal dengan amalan yang kebaikan atau yang baik. Begitu pula sebaliknya. Ya, karenanya penting untuk menjaga hati. Nah, karenanya di dalam hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini juga hadisnya sebagian ulama mendoibkannya, tetapi maknanya sahih, seperti didoibkan oleh Syuaib al-Arnaud. Tetapi hadis ini dipakai karena maknanya ya benar, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Ya, tidak lurus keimanan, tidak lurus keimanan seorang hamba sampai lurusnya hatinya. Jadi hati ini segala-galanya. Ya, hati adalah segala-galanya. Maka hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira ini perkara yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan hati seorang manusia. Ya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita ingin menjelaskan tentang beberapa dari penyakit-penyakit yang sering terjadi di tengah manusia yang perlu kita waspadai. Iya. Yang perlu kita waspadai. Karena kenapa? Yang namanya penyakit hati ini sangat banyak jenisnya. Tadi sudah kita sampaikan tadi bahwa ada penyakit hati yang terasa di badan kita. Ya, bahwasanya kita ini sebenarnya berpenyakit. Seperti dalam ketika orang terkena penyakit virus yang namanya hasad. Penyakit hasad ini penyakit hati. Tapi kita bisa rasakan. Apa yang kita bisa rasakan? Tidak tenang. Saudaranya beli kulkas besar, dia yang kepanasan. Harusnya bagaimana? Datang saja ke rumahnya saudara tersebut, masuk ke kulkas supaya dingin. Ya kan?
Iya. Ini kan terasa kan? Penyakit yang terasa. Begitu pula dengan marah. Marah juga seperti itu. Ya. Tapi jangan dipandang enteng perkara ini ya. Ulama menyebutkan bahwasanya yang kita sebutkan dari penyakit-penyakit ini adalah merupakan rukun-rukun kekafiran. Nanti kita terangkan dan kita nukilkan dalam kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Sama dengan tentunya ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Semuanya ada obatnya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang kita katakan bahwasanya ada yang terasa dan ada juga yang tidak terasa. Apa maksudnya Ustaz yang tidak terasa itu? Jadi penyakit yang tidak terasa seperti apa? Yang dialami oleh orang-orang munafik. Ya. Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan tentang keadaan mereka. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka terdapat apa? Terdapat kamu atau terdapat penyakit? Iya. Terdapat penyakit. Fazadahumullahu marad. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit yang ada pada mereka. Ya. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih terhadap apa yang mereka berbuat dari kedustaan atau kedustaan. Nah, ini hal yang tidak terasa. Ya. Karenanya ketika mereka diperintahkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Qalu innama nahnu apa? Muslihun. Mereka mengatakan apa? Justru kami ini yang melakukan kebaikan. Coba bayangkan. Dia sudah jelas melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Ketika dikatakan jangan melakukan perusakan, dia mengatakan apa? Membantah. Kenapa membantah? Karena mereka tidak sadar. Allah mengatakan apa? Innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan alhamdulillah. Jadi iya. Kita sambil nunggu mic ya? Sambil nunggu mic atau gimana? Alhamdulillah.
Baik, kita lanjutkan ya. Sudah dengar? Tadi saya tidak pakai mic, sudah kedengaran ya. Apalagi pakai mic. Baik, kita lanjutkan. Sudah sampai di mana tadi? Ya. Sampai di mana, Pak? Oh iya, orang munafik ya. Taib, syukuran jazakumullah. Kita lanjutkan. Ya. Maka mereka tidak sadar bahwa mereka ini hatinya rusak, berpenyakit. Bahkan mereka menganggap dirinya baik. Ya bayangkan, innama nahnu muslihun. Kami ini justru yang melakukan kebaikan. Ya. Bahwa Allah mengatakan, membantah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwasanya mereka justru adalah orang-orang yang rusak. Akan tetapi apa? Mereka tidak sadar, tidak merasa bahwasanya mereka rusak. Ini penyakit yang dijangkit oleh orang-orang munafik. Kemudian ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah menerangkan kembali tentang keadaan mereka. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana imannya manusia, sebagaimana iman yang semestinya. Justru mereka mengatakan, apakah kami ingin diperintahkan beriman sebagaimana imannya orang-orang jahil, orang-orang sufaha, orang bodoh? Jadi mereka ini menganggap dirinya pintar, sehingga tidak mau disuruh beriman, tidak mau beriman seperti imannya manusia yang lainnya. Mereka mengatakan mereka justru orang yang bodoh, safih. Ya, namun hakikatnya apa? Ala innahum humus sufaha'u. Pada hakikatnya mereka lah yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal dari yang tidak disadari. Orang yang berpenyakit tapi tidak menyadari dirinya berpenyakit. Ya, bahkan mengatakan bahwasanya dirinya tidak berpenyakit. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka justru orang-orang yang beriman, tidak sebagaimana imannya orang-orang bodoh. Padahal mereka yang bodoh. Maka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun perlu kita ketahui, jadi yang tidak kalah pentingnya juga adalah penyakit-penyakit yang terkadang kita rasakan namun sulit untuk kita hilangkan. Apalagi kalau sudah tertancap di dalam hati kita. Ya, ini perlu kita sadari atau perlu kita pelajari agar kita bisa terhindar dari penyakit tersebut. Ya, yang dikhawatirkan adalah ketika penyakit tersebut sudah bercokol di dalam hati kita. Nauzubillah min dzalik. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, tentang 4 rukun kekafiran. 4 penyakit hati yang termasuk rukun-rukun kekafiran. Apa yang dimaksud rukun? Yaitu pilar, tonggaknya kekafiran. Ya, saking bahayanya. Karenanya kita penting untuk kita baca dari keterangan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 4 rukun tersebut. Ada yang tahu apa saja itu? Tadi kita sudah sebut. Yang pertama, hasad.
Yang pertama adalah al-kibr. Apa artinya kibr? Sombong. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, taat pada kekuatan marah. Sedikit-sedikit kalau marah, apa yang terjadi? Kalau ada yang bertengkar, lempar piringnya. Sebentar beli lagi, ya kan? Cari uang lagi. Karena kenapa? Ini adalah perkara yang dahsyat. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah taat dengan kekuatan atau senantiasa melakukan mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Jadi ini 4 perkara yang kita akan jelaskan sedikit tentang mengenai masalah ini. Dikatakan bahwasanya dia adalah pilar rukun kekafiran. Rukun kekafiran bisa saja mengantarkan kepada kekafiran. Karenanya pada perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Ya. Kita masuk yang pertama apa? Al-kibr. Kibr ini adalah sombong. Ya. Sombong. Ini adalah penyakit hati. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kibr ini yamna'uhu al-inqiyad. Kibr ini menghalangi seseorang untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang harusnya seorang hamba ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya, tunduk dan patuh kepada Allah, tetapi karena ada perasaan kibr, sombong, sehingga apa? Menghilangkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia diletakkan nomor 1. Dan dia termasuk rukun kekafiran. Kenapa? Karena kesombongan ini menghalangi untuk melaksanakan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah iblis laknatullah alaih. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Ingat, sujud ini bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam, tetapi untuk penghormatan. Baik. Apa yang dilakukan iblis? Jelas menolak. Kenapa menolak? Ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit itu tidak lain adalah kibr, sombong. Ya, menolak perintah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya. Jadi kesombongan ini dipicu oleh perasaan dirinya yang lebih baik daripada siapa? Manusia. Masa saya mau sujud sama dia? Nah, saya ini lebih baik daripada dia. Ada bentuk apa? Meremehkan manusia dan meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kecongkaannya, sombongannya. Ya, sehingga tidak mau sujud karena meremehkan manusia. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam definisi sombong. Apa itu sombong? Al-kibr batarul haqqi wa ghabtun nas. Kesombongan itu meremehkan manusia. Apa itu kau? Ya. Apa seperti ini? Ya, hati-hati dari seperti ini. Sombong ya namanya. Meremehkan manusia. Dan menolak kebenaran. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Tetapi apa? Karena adanya kesombongan ini,
sehingga terhalang untuk apa? Al-inqiyad, terhalang untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi perasaannya apa? Perasaan diri mereka lebih baik dari yang lainnya. Karenanya hal ini menjadikan apa? Iblis gagal memahami pentingnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera. Bahkan ya, terdorong untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu dia tidak jadi nyembah, ya, tidak mau sujud. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, untuk senantiasa menjauhi sifat sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kalian memalingkan mukamu dari manusia karena apa? Kibar, karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan takabur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyukai orang-orang yang sombong dan orang yang membanggakan dirinya. Nah, dengan kata lain, tentunya ini siapa yang ingin menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, maka tentunya berusaha untuk membuat sifat sombong dalam dirinya. Nah, karena kenapa? Fa'idan hadama ruknal kibr sahula alaihi al-inqiyad. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila kesombongan telah dikalahkan, telah sirna pada diri seseorang, maka mudah bagi seseorang untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakit yang pertama, yaitu apa tadi? Penyakit sombong. Sudah paham kenapa dikatakan sebagai rukun kekafiran? Apa titiknya? Karena apa? Menghalangi seseorang untuk tunduk dan patuh. Contohnya siapa? Iblis laknatullah. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu al-hasad. Ini juga adalah penyakit yang berbahaya. Kalau orang sudah hasad, iri, dengki, ya sama semua itu ya. Mananya sama. Ya. Ini juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim, yamna'uhu qubulan nasihati wa bazliha. Menghalangi seseorang untuk menerima nasihat dan mengamalkan nasihat tersebut. Coba antum, ketika ada orang yang hasad kepada antum, apapun yang antum bilang, ya, pasti tidak mau didengar. Ini karena penyakit seperti ini. Baik itu yang antum bilang qala Allah, qala Rasul, tidak dihiraukan. Karena kenapa? Ada hasad di dalamnya. Malah justru dicari-cari kesalahan kita. Ini bahayanya hasad ini. Kenapa dikatakan sebagai pilar rukun, rukun kekafiran? Karena itu tadi. Apapun yang kita katakan, meskipun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mau mendengarkannya. Apalagi mau melaksanakannya. Mungkin dia dengar tapi tidak mau melaksanakannya. Karena kenapa? Ada penyakit hasad, dengki. Karena ini adalah berbahaya bagi kita. Ya.
Jadi sifat dengki ini menjadikan seseorang tidak mau menerima kebenaran. Ya. Tentunya dari kalangan manusia yang dikenal memiliki sifat penyakit seperti ini, yaitu dari kalangan Yahudi. Dari kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah kelompok manusia yang paling hasad. Ya, karena Allah mengatakan kepada mereka, alangkah buruknya mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Bi'sa mashtaraw bihi anfusuhum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan, karena melampaui batas, karena dengki, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin adzabun muhin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ini karena mereka dengki bahwa Allah menurunkan karunia kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapatkan murka yang double murkahnya. Ya, setelah mendapatkan kemurkaan, mendapatkan lagi kemurkaan. Dan orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Ya, coba mereka di dalam kitab-kitabnya mereka sudah tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perhatikan, orang-orang Yahudi itu menjual kebenaran dengan kebatilan. Bahkan mereka menyembunyikan apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau menjelaskan tentang hakikat keadaan ini. Padahal mereka itu tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka baca di dalam kitab-kitabnya, ya, baca dalam kitab-kitabnya. Bahkan ya'ribunahu kama ya'ribu abana'ahum. Dia mengetahui Nabi SAW. Dia mengetahui tentang utusan Allah Subhanahu wa taala, mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya mereka sendiri. Artinya apa? Betul-betul memiliki ilmu. Kenapa dia tidak menerapkan? Kenapa dia tidak mengamalkannya? Karena ada hasad di dalam hatinya. Karena tidak ingin Nabi yang terakhir dari kalangan orang-orang Arab. Mereka inginnya dari bangsa mereka, dari kalangan mereka, sehingga mereka hasad kepada kaum muslimin dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa perbuatan Yahudi itu, ya, disebabkan karena apa? Kedurhakaannya atau kedengkiannya dan kebenciannya, karena tidak rela kepada karunia yang Allah kehendaki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak ada kedengkian yang lebih buruk daripada kedengkian orang-orang Yahudi ini. Ya, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dengan atas dasar itulah sangat penting bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari satu penyakit ini, yaitu penyakit dengki ini. Ya, untuk senantiasa menghindari dari hasad. Karena para ulama kita mengatakan wa in hadama ruknal hasadi sahula alaihi qabulu an-nushi wa bazluhu. Ya, maka ketika rukun hasad ini hilang, sudah tidak ada hasad pada dirinya, maka dia akan mudah untuk menerima nasihat dan mudah untuk melaksanakan nasihat tersebut. Ya, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua penyakit
yang kita sebutkan. Ya, jadi dua penyakit yang pertama pada tadi sombong, menghalangi seseorang untuk tunduk dan patuh. Kemudian penyakit yang kedua hasad, menghalangi kita dari menerima nasihat dan mengamalkannya. Ya, makanya kalau antum ya melihat orang-orang hasad, tidak mempan nasihat yang antum berikan kepadanya. Ya. Karena ini penyakit yang berbahaya. Dari segi mana dikatakan rukun kekafirannya tadi? Tidak mau menerima kebenaran padahal apa yang kita katakan ini adalah dari Allah dan Rasulnya. Misalnya seperti itu. Kita sampaikan kalau Allah, kalau Rasul tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ini, melarang itu. Mereka tidak akan mau mendengarkannya, apalagi mau melaksanakan nasihat tersebut. Ya, ini dua penyakit. Kemudian penyakit yang ketiga, penyakit yang ketiga adalah al-ghadab. Al-ghadab ini adalah yamna'uhu al-adl, menghalangi seseorang dari berbuat adil. Ya. Jadi marah itu menghambat seseorang untuk memiliki sifat adil dan tawadhu, rendah hati. Karena kenapa? Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Bukan berarti tidak boleh marah, tetap juga marah. Tetapi marah itu ada batasannya. Kapan kita boleh marah? Karena Nabi SAW juga seperti itu. Ya, marah terhadap kekafiran, marah dari penyimpangan. Ya. Tetapi marah yang dimaksud di sini adalah taat pada kekuatan marah. Sehingga apa? Mereka tidak mampu berbuat adil dan tawadhu, rendah hati, serta tidak mampu melakukan kebaikan. Ya. Maka tentunya para ulama menjelaskan kepada kita, di antara Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa kemarahan ini tentunya erat kaitannya dengan apa? Yaitu kebencian. Ada benci kepada seseorang. Ya. Tentunya di antara cara untuk menghilangkannya adalah dengan mengetahui hakikat diri kita sendiri dan menyadari bahwa kita tidak berhak untuk marah, kita tidak berhak untuk dendam terhadap orang lain hanya karena memenuhi tuntutan nafsu semata. Ya, karena ini di dalam syariat kita ada yang namanya memaafkan. Ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, yang terbaik bagi kita adalah apa? Memaafkan saudara kita. Ya. Ini yang terbaik. Dan terbaik bagi orang Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita mau marah, marahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita mau ridho kepada seseorang, ridhonya karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, berpesan kepada kita, ya, la taqdab walakal jannah. Jangan marah. Karena kenapa? Ya, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga penting bagi kita. Ya, jangan memperturutkan hawa nafsu kita untuk marah. Ya. Marah boleh, tapi kalau keterlaluan marahnya, ini bisa jadi apa? Menghalangi kita untuk berbuat adil. Menghalangi kita untuk berbuat adil. Ya. Karena marah kita tidak akan menunaikan hak-haknya. Begitu juga dengan hak suami istri. Ya. Kalau kita marah, ya marah sewajarnya. Tapi ketahui bahwa
Bagi seorang suami yang marah kepada istrinya, bukan berarti antum sudah lepas tanggung jawab. Tetap ada kewajiban, tetap harus berbuat adil. Ya. Karena ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita, ketika kita marah, memperturutkan hawa nafsu kita ketika kita marah, maka keadilan hilang pada diri kita. Ya. Oleh karenanya, ini penting untuk kita bersihkan di dalam hati kita dengan cara apa tadi? Mengenali diri kita. Siapa sih sebenarnya kita? Ya. Apa sih hakikatnya kita ini? Nah, kita hanya seorang hamba, manusia biasa. Kita juga kadang melakukan hal kesalahan. Ya. Maka hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa idan hadama ruknal ghadab sahula alaihi al-adl wat tawadu. Maka ketika hilang rasa marah ini, ya, maka mudah bagi kita untuk berbuat adil, mudah kita untuk tawadu kepada manusia, merendah diri kepada manusia. Ya. Maka ini juga ada bentuk-bentuk apa? Tidak tawadu ketika kita jengkel atau marah, taat kepada kekuatan, marah kepada manusia. Jadi kalau mau marah tetap boleh marah, tetapi karena harus disasari dengan marah karena Allah Subhanahu wa taala dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wasyahwah. Syahwat ini tamna'uhu at-tafarruq lil ibadah. Syahwat ini menghalangi kita untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita rasakan ketika kita terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperturutkan hawa nafsu kita, senantiasa kita tidak menjaga pendengaran kita, tidak menjaga hati kita, tidak menjaga mata kita, maka ketahuilah bahwasanya konsentrasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Ya. Ketika syahwat memperturutkan hawa nafsu, apalagi kalau sudah asik bermedsos, tadinya cuma mau lihat jadwal kajian. Iya. Kalau ditegur sama istrinya, "Anu ji Umi, apa ji?" Mau dengar atau mau lihat jadwal. Tapi ternyata apa? Kebablasan. Ya, berat. Akhirnya apa? Timbul perasaan apa? Berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dorongan syahwat. Apalagi media-media sekarang luar biasa, ya. Kita buka Facebook saja, kalau tidak pakai alarm, ya, makan pun kita lupa kadang. Kewajiban lain juga biasa terlalaikan. Karena apa? Syahwat tadi. Banyaknya hal-hal yang kita lihat di dalamnya, termasuk berita-berita yang lagi panas-panasnya. Ya, berita apa itu, Pak? Hah? Berita tentang politik. Siapa itu yang jadi wakil? Ini juga hal yang kurang bagus, ya. Padahal nanti nutontonji itu. Akhirnya apa? Karena syahwat ingin tahu, kepo, ya. Akhirnya habis waktunya. Bukan hanya waktunya habis, kuotanya juga habis. Karena apa? Memperturutkan hawa nafsunya.
Ya. Karenanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Dari baiknya Islam, dari baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi diri. Ya. Apa yang tidak bermanfaat, apalagi untuk akhirat. Ya. Nah, di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, hal-hal yang yang tidak bermanfaat bagi diri kita, yang pertama adalah al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekedar tidak bermanfaat untuk diri kita, tapi justru memang ada larangannya dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan akan melukai hati kita, bahkan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan azab kalau kita melakukan apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dari meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua apa? Al-makruhat, perkara-perkara yang makruh. Meninggalkan perkara-perkara makruh. Perkara makruh juga adalah perkara yang sebaiknya kita tinggalkan. Jangan karena makruh justru kita mengamalkannya. Ya. Contohnya mungkin sekarang yang paling ini merokok. Makruh di Ustaz hukumnya. Terus kalau makruh antum mau kerjakan setiap hari. Ya. Terus kalau makruh antum tidak mau mendapatkan pahala untuk meninggalkannya. Karena kan meninggalkan kemakruhan mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya masuk ke dalam kategori baiknya Islam seseorang ketika meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini agak mirip dengan perkara-perkara subhat. Ya. Perkara subhat juga demikian. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a bis syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima, dan seterusnya. Halal jelas, haram jelas. Apa petunjuknya Nabi SAW ketika ada perkara syubhat? Ikan syubhat Ustaz, bukan haram. Syubhat, jadi boleh saya lakukan? Tidak. Nabi mengatakan apa? Siapa yang meninggalkan perkara syubhat, faqad istabara 'ala dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Karena kenapa? Perkara syubhat ini banyak yang tidak mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Nabi. Banyak tidak mengetahui. Maka kita hendaknya menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita dari perkara-perkara yang meragukan syubhat. Da'ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan perkara yang meragukan menuju kepada hal yang ia yakin. Itu petunjuknya. Bukan justru apa? Ini kan masih sama-sama Ustaz. Bukan haram, bukan halal. Justru ketika ada yang seperti ini, harusnya kita lebih berhati-hati dari perkara tersebut. Bukan malah justru beralasan. Sama dengan hal tadi, makruh. Mengatakan rokok adalah makruh. Padahal apa? Rokok ini sangat mengganggu manusia. Dia termasuk mendolimi diri sendiri. Dalam zalim ada zalim kepada makhluk yang lainnya, zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya perbuatan ini masuk ke dalam kategori apa? Mendolimi diri sendiri, memberikan kemudaratan.
Nabi mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh mudaratkan, tidak boleh mudaratkan orang lain dan mudaratkan diri sendiri. Haram hukumnya. Dan sementara kita tahu bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelas, ya, memberikan kemudaratan bagi tubuh kita. Di pembungkusnya saja sudah jelas besar-besar tulisannya, ya. Merokok itu apa? Membunuhmu. Iya. Itu biasa di jalan-jalan, Pak, ya. Iya. Boleh jadi yang pasang itu orang yang merokok. Iya. Cuma ditutup matanya. Iya. Atau tidak tahu membaca mungkin, ya. Iya. Terus dengan beralasan, yang beralasan ini yang masalah ini beralasan makruh. Ya. Justru kalau makruh itu kita berusaha untuk mendapatkan pahala dengan apa? Dengan apa? Bukan melaksanakannya, dengan meninggalkannya. Ya. Jadi masalah lagi kalau sudah jadi pimpinan pondok pesantren, jadi kiai, akhirnya apa? Murid-muridnya juga mengikutinya. Ya. Banyaknya kerugian, ya, yang disebabkan karena rokok tersebut, ya, dan ini sudah tidak terbantahkan lagi, ya. Maka hadirin dimulai Allah Subhanahu wa taala, dan juga rokok ini bukan hanya mendolimi diri sendiri, malah justru mendolimi juga orang lain, ya, mendolimi orang lain. Cuma kalau ada yang merokok di samping kita, kemudian ada perunggu di samping kita, ya, bagaimana perasaannya itu? Terganggu tidak? Hah? Terganggu atau tidak? Terganggu, jelas. Yang paling saya kadang itu kesal juga, ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Ini perokok sebagian besarnya orang yang paling egois. Seenaknya merokok di tempat-tempat keramaian. Mudah-mudahan didengar sama tukang rokok ini, supaya tidak ada lagi yang melakukannya di jalan. Coba bayangkan, Pak, kita di belakang misalnya lagi naik motor, dia juga naik motor. Ini menunjukkan bahayanya rokok. Kenapa? Karena saking candunya dia. Tiada waktu, tiada hari tanpa detik kecuali dengan rokok. Hatta sekalipun bawa motor. Sudah dihisap satu kali, rokoknya itu dihisap oleh angin. Akhirnya apa? Lebih banyak yang padahal singgah lalu kok dulu. Tapi saya tidak suruh singgah yang untuk rokok, ya. Maksudnya karena saking candunya mereka, dalam keadaan mereka bawa motor seperti itu. Terkadang orang yang di belakangnya juga merasakan apa ya? Dampaknya. Ada serpihan-serpihannya, boleh jadi melubani pakaian kita dan hal-hal yang lainnya. Karena asbabnya mereka itu ketika di jalan sejauh mata memandang. Iya. Dan seenaknya tidak mau dia pikir apa, pokoknya siapa. Harusnya apa? Dia tidak boleh menyakiti saudaranya. Ya. Demikianlah. Dari perbuatan karena apa? Cinta kepada syahwat. Dalam keadaan apapun, ya. Bahkan mereka tidak merasakan apa yang mereka kerjakan. Maka dia yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idan hadama rukun syahwat, ketika rukun syahwat ini hilang, sahula alaihi as-sabr wal afa wal ibadah. Ketika syahwat ini hilang, maka kita mudah untuk bersabar, menjaga kemuliaan, dan senantiasa taat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika masih ada syahwat, maka itu justru menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menunaikan kewajiban, ya, terkadang meninggalkan kewajiban karena apa? Karena memperturutkan hawa nafsu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira demikian apa yang kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak dari hal-hal yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, cuma karena
waktu kita terbatas dan tadi tidak tidak cepat kita buka kajian kita karena mati lampu. Baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya penyakit yang kita sebutkan tadi, dari 4 penyakit ini, yang pertama tadi apa? Apa yang pertama? Kibar, sombong, menghalangi seseorang untuk tunduk dan patuh. Yang kedua, hasad, menghalangi seseorang untuk mendengarkan nasihat dan mengamalkan. Yang ketiga, ghadab, taat pada kekuatan marah, menghalangi seseorang untuk berbuat adil dan tawadhu terhadap hamba-hamba Allah. Yang keempat, syahwat, menghalangi seseorang untuk at-tafarruq lil ibadah, konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit ini yang kita sebutkan tadi, ya, inilah yang menyebabkan hati kita tidak lembut. Ya, karenanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita, orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki hati yang al-qasi. Ab'adu ilallahi al-qalbul qasi. Ya, orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki hati yang keras. Ya, keras karena tadi banyaknya kemungkaran-kemungkaran, banyaknya penyakit-penyakit yang bercokol di dalam hatinya. Nah, karenanya kita membutuhkan hal-hal yang mencairkan hati kita, hal-hal yang bisa melembutkan hati kita. Maka di antara hal yang bisa melembutkan hati kita adalah senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, maka tentunya kata Allah, celakalah bagi yang mereka hatinya telah mengeras. Karena kenapa? Senantiasa jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Keras hatinya karena jauh kepada Allah, tidak senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam keadaan sesat, kesesatan dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Imam Hasan Al-Basri juga, ya, pernah datang seseorang kepadanya mengeluhkan kerasnya hatinya. Ya. Maka, wahai Imam, saya mendapati hatiku seperti ini. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, cairkanlah hatimu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini adalah cara untuk apa? Melunakkan hati kita, melembutkan hati kita. Senantiasa zikrullah, menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga diantaranya adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga bisa terhindar dari 4 penyakit yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Ada pertanyaan sampai ini? Ada pertanyaan dari ikhwah? Mohon. Marah. Baik. Batasannya marah. Seperti saya katakan tadi bahwa marah itu dari tabiatnya manusia. Karenanya di dalam syariat kita, Nabi SAW menjelaskan kepada kita ketika seseorang mendasari apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia menyempurnakan, atau ini adalah merupakan kesempurnaan iman. Karena Allah, Nabi mengatakan, man ahabba lillah, siapa yang cinta kepada Allah, cintanya karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdu lillah, begitu pula bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, kalau kita membenci seseorang sudah tidak ada karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang lain-lainnya, berarti apa? Ini yang tercela. Ini yang tercela. Karena justru ketika kita marah karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri yang mengatakan adalah kesempurnaan iman seseorang. Jadi dikatakan bahwa taat pada kekuatan marah ini adalah marah yang betul-betul yang memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia tidak mampu berbuat adil, sehingga apa yang mereka kerjakan adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa lihat pada diri kita, marahnya kita ini karena apa? Seorang dari keluarga kita tidak melaksanakan ketaatan kepada, tidak sholat 5 waktu, kita bisa marah. Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada orang tersebut karena juga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita berusaha untuk mengingatkan kepadanya, menasihatinya. Baik, saya kira demikian. Baik. Ini pertanyaan politik. Dari mana? Masya Allah. Ada pertanyaan dari akhwat, bagaimana menyikapi bagaimana sikap kita seharusnya terhadap konflik Palestina dan Israel, yang bilang Israel Yahudi, yang mengakibatkan banyaknya kaum muslimin yang terbunuh. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pokok usul ahli sunnah wal jamaah adalah senantiasa berwala, mencintai ahlul iman wa ahlul Islam. Ya. Kalau dikatakan sikap kita bagaimana? Tentunya kita sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW,
Nabi SAW mengatakan, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atubihim kama salil jasad idza istaqa'a udwa tada'a lahu sa'iri jasadi bisyahri wal humma. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, maka kalian akan melihat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat? Yaitu saling sayang menyayangi di antara mereka, cinta mencintai di antara mereka. Sebagaimana kita ini sebagai tubuh yang satu. Ketika ada yang sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan demam dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan juga bahwasanya kita ini seperti bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Karenanya kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka. Kita jangan pelit untuk mendoakan mereka. Pilihlah waktu-waktu mustajab. Angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan kepada mereka. Hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak berdosa. Hanya perbuatan segelintir orang saja menyerang kelompok Yahudi, mati 200, kemudian dibalas yang meninggal adalah orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin. Ya, maka tetap kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada mereka dan menghancurkan orang-orang yang telah menzalimi kaum muslimin yang ada di sana. Dari orang-orang Yahudi al-ghazibin, orang-orang Yahudi yang suka merampas hak dari kaum muslimin yang ada di sana. Jadi apa yang mereka rasakan, kita juga turut merasakan. Ya, makanya saya katakan bahwasanya jangan kita pelit dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin kita untuk pergi berjihad di sana. Karena yang namanya jihad haruslah bersama penguasa kita. Haruslah bersama penguasa kita. Yang mungkin kita lakukan sekarang adalah berdonasi. Berdonasi pun harus dilihat. Ya, jangan sembarang berdonasi. Karena kenapa? Banyak kejadian-kejadian. Kalau mau berdonasi, berdonasi yang kepada lembaga yang sudah terpercaya dan milik pemerintah. Itu lebih aman. Ya. Kalau kita berdonasi kepada lembaga-lembaga tertentu, boleh jadi dia cuma mengirimkan kepada pasukan-pasukan tertentu atau orang-orang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Kemudian tadi adalah berdoa, mendoakan kebaikan kepada mereka. Mendoakan kebaikan kepada mereka. Di antaranya waktu azan, antara azan dan iqamah, kita adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa berjihad di sana. Sedangkan di dalam negeri kita saja kita tidak boleh kita ikut dalam masalah di suatu tempat kecuali ada izin dari pemerintah. Ya, karena imam itu adalah junnah bagi kita, perisai bagi kita. Tentunya apa? Kita berjihad di belakang imam kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah masuk, kita tutup dengan doa kepada majelis. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi kami dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.